Kemudian untuk analisa pipeline penjualan itu adalah menilai performa di setiap tahapan saluran penjualan, dari prospecting, proposal, dan closing, supaya kita dapat mengidentifikasi hambatan yang memperlambat bisa proses. Kemudian selanjutnya di segmentasi pelanggan, kita bisa menganalisa pelanggan dengan nilai tinggi atau high value customers untuk strategi retensi atau menahan customer. Kemudian yang berikutnya di forecasting penjualan itu menggunakan data historis ya kan, untuk memprediksi hasil di masa depan, sehingga dapat membantu tim menentukan target yang realistik dan strategi yang efektif. Nah, step selanjutnya adalah pemantauan dan pelacakan penjualan atau monitoring dan tracking. Itu adalah langkah yang penting untuk memastikan aktivitas penjualan berjalan sesuai rencana. Ya kan, di zaman sekarang ini tentu melibatkan penggunaan teknologi dan sistem untuk memantau aktivitas, pipeline, dan kinerja tim penjualan. Adapun manfaat dari monitoring tracking ini adalah, pertama, bisa memberikan visibilitas penuh terhadap proses penjualan. Kedua, bisa mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian mengukur keberhasilan dari strategi yang diterapkan. Nah, setelah kita data analisa, ya tracking dan monitoring, kemudian follow up-nya apa adalah strategi mengubah data menjadi aksi, ya kan? Perbaikan proses penjualan, ya kan? Terutama mengidentifikasi tahap yang memiliki tingkat keberhasilan rendah, ya kan? Misalkan di contoh di sini pada tahap proposal banyak prospek yang berhenti. Kemudian atau bisa juga menerapkan pelatihan tambahan atau ubah pendekatan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemudian menggunakan personalisasi strategi pelanggan dengan menggunakan data untuk memahami preferensi individu pelanggan, ya kan? Sehingga kita dapat mengeluarkan solusi yang relevan berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Pada kita bisa juga melakukan penyesuaian target, ya kan, sesuai dengan analisa dan tren historis dari kondisi pasar terkini. Kemudian meningkatkan kinerja tim. Dengan menggunakan data, kita dapat memberikan umpan balik yang spesifik pada anggota tim penjualan. Kemudian step yang berikutnya yang bisa kita gunakan adalah mengoptimalkan retensi pelanggan. Gunakan analitik untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn atau berhenti menggunakan produk. Sedangkan kita juga menggunakan pendekatan proaktif dengan menawarkan promosi atau layanan tambahan untuk mempertahankan mereka. Kemudian kita juga fokus pada data real time, ya kan. Jadi kita harus bisa memastikan data yang kita baca dan kita peroleh itu selalu diperbarui untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, ya. Setelah itu visualisasi data juga penting supaya membantu tim memahami data dengan cepat, ya, dengan grafik atau visual gitu. Itu penting supaya tim dapat membantu memahami data dengan cepat. Jangan lupakan juga kolaborasi antar departemen. Libatkan tim pemasaran, layanan pelanggan, atau tim lainnya untuk mendapatkan wawasan tambahan dari data penjualan. Ya kan? Kemudian kita bisa melakukan evaluasi berkala supaya kita dapat menilai keberhasilan strategi dan membuat penyesuaian jika dibutuhkan. Dan dari tadi kita berbicara banyak menggunakan teknologi, maka kita tentu harus berinvestasi dalam teknologi. Alat analitik atau CRM yang canggih perlu digunakan untuk mempermudah pengumpulan dan interpretasi data. Maka kesimpulannya adalah sales analitik, pemantauan dan pelacakan, monitoring dan tracking adalah elemen krusial dalam memastikan keberhasilan strategi penjualan. Dengan menggunakan data secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi proses, mengidentifikasi peluang baru, dan memperkuat hubungan antar pelanggan. Ya, dari pembicaraan tentang sales analitik tadi berarti mengakhiri kuliah pada saat ini. Saya Indra Maulana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.